materi kita kemarin tentang menentukan batas integral polar. Nah, ingat kemarin ketika kita punya suatu fungsi gitu ya, misalnya fungsinya Z gitu, dalam polar berarti nanti variabelnya diganti dengan R dan theta, kayak gini. Kemudian nanti kita akan punya beberapa rumusan. Yang pertama, rumusan luas daerah itu adalah integral dari suatu daerah tertentu, itu ya. Di sini nanti ada batasan daerah integralnya itu. Kemudian dA kayak gini. Ini kalau luas daerah. Nah, kemarin kalau di polar berarti nanti daerah R ini kita transformasi ke polar, dA-nya kita ganti dengan yang ada di sini, yaitu R, dR, d, theta. Nah, ini ya. Nah, R ini nanti maksudnya di polar itu kayak gimana? Yang di polar itu berarti nanti menyesuaikan. Batasan R ini adalah dari R1 sampai R2, kemudian tetanya nanti misalnya alfa sampai beta. Ketika di sini R-nya itu seperti ini. Dan tetanya berada di antara alfa dan beta, kayak gitu. Nah, kemudian dari luasan alas ini nanti kita bisa mendapatkan volume, gitu ya. Volumenya ketika kita memperhitungkan permukaan, fungsi permukaan ini. Berarti nanti volumenya itu adalah R, F, dA, kayak gini. Berarti nanti kita mengganti F ini dengan F untuk variabel polarnya yaitu R theta, dA-nya kita ganti dengan R dR d theta. Di sini ada R1 sampai R2, kemudian di sini alfa sampai beta, kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau saya punya DRD theta, berarti saya harus menentukan batasan R. R1 sama R2 ini kayak gimana nanti bentuknya. Kemudian theta ini nanti seperti apa, alfa sama beta ini. Nah, ini yang akan kita pelajari, menentukan batas integral polar. Kemarin kita sudah membahasnya. Ada 3 langkah untuk menentukan batas integral polar, yaitu pertama, selalu kita harus menggambar daerah integralnya. Daerah integral R ini, kemudian nanti kita kasih label pada masing-masing kurvanya dengan label batasannya itu seperti apa, kayak gitu. Kemudian, langkah kedua, menentukan batasan R-nya. R-nya didapatkan dengan cara menarik garis lurus. Kemudian garis lurus itu titik awalnya kita mulai dari pusat koordinat kita tarik ke daerah R. Kemudian nanti tandain garis lurus tersebut pertama kali masuk ke daerah R itu di mana? Yang itu nanti akan menjadi batas bawah dari R. Dan kemudian tandai lagi dia pertama kali keluar dari daerah R itu di mana? Yang itu nanti akan menjadi batas atas dari R. Nah, selanjutnya kita menentukan batasan tetanya. Batasan tetanya nanti diambil dari teta yang paling kecil, itu nanti akan menjadi batas bawah. Teta yang paling kecil dari siapa? Dari daerah R. Kemudian teta yang paling besar dari daerah R itu nanti akan menjadi batas atas, kayak gitu. Oke, sekarang coba kita ilustrasikan ke dalam bentuk gambarnya biar kita lebih bisa melihat apa itu batas, bagaimana cara menentukan batas integral ketika kita bekerja di integral polar, kayak gitu ya. Misalnya saya punya daerah R. Saya punya daerah integral R itu dibatasi oleh X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4.
Kemudian dibatasi juga oleh Y sama dengan akar 2. Kemudian dia di kuadran pertama. Kayak gini. Kemudian bagaimana caranya saya menentukan batas integral yang ini tadi ketika saya punya daerahnya kayak gini? Langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Ini kita harus ngapain? Langkah pertama, menggambar daerah R-nya kan? Daerah R-nya kayak gini. Coba perhatikan ini. Daerah R ini di mana ini? Di kuadran 1. Berarti nanti kita menggambar kayak gini. Oh, nanti fokus kita di kuadran 1 di sini. Kemudian nanti kita punya di sini batasan. Batasannya apa ini? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Ini berubah apa? Parabola. Lingkaran. 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 Pusatnya berapa? 2. Pusatnya 0,0, jari-jarinya 2. Gitu ya. Berarti nanti kita misalnya punya 2 di sini. Kemudian saya punya 2 di sini. Karena fokusnya di kuadran 1, berarti dia tidak satu lingkaran penuh. Berarti nanti ada di sini. Oke. Kemudian tadi kan kasih label pada masing-masing kurva itu. Oh, ini yang merah ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Kemudian yang kedua, dia punya batasan. Y-nya sama dengan akar 2. Berarti gimana kalau Y sama dengan akar 2? Soal ini nanti dikasih ini ya. Ini di atas Y sama dengan akar 2. Y sama dengan akar 2, dia garis lurus. Garis lurus di sumbu apa? Kalau ini sumbu X, ke sana sumbu Y. Sumbu X. Oke, akar 2. Akar 2 itu di bawahnya 2 atau di atasnya 2? Di bawah. Bawah. Berarti kira-kira di sini itu ya. Saya ganti warnanya. Nah, ini kita tandai Y sama dengan akar 2. Dia dibilang di atasnya Y sama dengan akar 2. Berarti daerahnya yang mana? Ini atau itu? Yang pertama. Ya, ini ya. Ini daerah R-nya. Nah, berarti sisanya kita hapus saja. Oke, sebenarnya ini kita hapus saja. Oke, tandanya ini saya pindah ke sini. Y sama dengan akar 2. Kayak gitu. Nah, kita punya daerah R-nya ini. Langkah kedua, tadi kita suruh ngapain? Kalau saya disuruh menentukan batas integral dari F, R, theta, ini ya, dA, ini daerah R, tadi kita harus mengganti dA-nya ini dengan apa? Kalau di polar? DR d theta. Ingat ya, bukan hanya DR, tapi R-nya jangan ditinggal. Ya, harus ada R. R, DR, D, theta. Kayak gini. Nah, ketika kita sudah menggambar, langkah kedua tadi, kita disuruh menentukan batas R. Dengan cara gimana? Menarik garis lurus yang ditarik dari pusat koordinat. Berarti kita harus menarik garis lurus, kita ambil pusat koordinatnya. Kan pusat koordinat di sini. Kemudian kita tarik garis lurus dari sini. Nah, ke sana. Kayak gitu. Nah, sekarang perhatikan yang ungu ini. Ungu ini misalnya saya notasikan garis lurus L. Kalau L ini saya turunkan, dia harus menyapu semua R. Kalau saya bawa ke kiri, dia juga harus menyapu semua R. Oh, ternyata garis lurus L ini mewakili semua daerah R, gitu ya. Karena batas ini, batas bawah sama batas atasnya tetap sama, kayak gitu. Nah, ketika kita sudah menarik garis lurus R, sekarang kita identifikasi. Pertama kali garis lurus R ini masuk ke daerah R, itu kan berarti di titik ini. Nah, titik ini mewakili garis yang biru ini.
Garis biru ini garis apa? Y sama dengan akar 2. Y sama dengan akar 2. Padahal yang kita butuhkan itu si R. Nah, di sini kan Y sama dengan akar 2. Sedangkan yang kita butuhkan R. Kemarin kita punya, kita tahu bahwa kalau Y saya pindahkan, saya transformasi ke koordinat polar, Y itu jadi apa? Hubungan antara koordinat polar sama kartesius, Y itu apa? Kalau dalam polar? R sin theta. Ya, R sin theta sama dengan akar 2. Ini. Berarti yang kita butuhkan R, berarti R-nya sama dengan akar 2 dibagi dengan sin theta. Nah, 1 per sin theta itu sama saja dengan apa? Cos sekan theta kan? Ya nggak? Ya nggak? Ini? Nah, berarti ini nanti akan menjadi batas bawah. Batas bawah dari R itu nanti adalah akar 2 kosekan theta. Kayak gitu. Nah, selanjutnya batas atasnya di mana? Batas atasnya kita fokus ke titik pertama kali si L ini keluar dari R, yaitu di sini. Nah, di sini itu kita tahu bahwa titik ini itu mewakili kurva merah ini. Kurva merah ini adalah kurva X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Ini berupa apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 itu apa? R kuadrat sama dengan 4. Iya, itu berupa apa? Lingkaran. Lingkaran jari-jarinya berapa? 2. 2. Kalau lingkaran dalam jari-jari 2, kemarin bisa kita tuliskan R-nya itu sama dengan 2. 2. Berarti batas atasnya di sini 2. 2. Tuh. Paham? Untuk menentukan batas R ini? Langkah kedua paham? Paham nggak? Oke. Sekarang perhatikan yang selanjutnya. Kita harus menentukan batas theta. Batas theta, kita melihatnya theta paling kecil dan theta paling besar. Ingat, theta itu diperhitungkan dari sumbu sinar awal. Sumbu sinar awal kemarin apa? Sumbu X positif kan? Sumbu sinar awal. Nah, berarti kita memperhitungkan theta paling kecil dari daerah R itu adalah yang terdekat dengan sumbu sinar awal. Oh, berarti daerah R ini di sini loh, paling kecil, berarti kita tarik di sini. Nah, berarti ini ke sini nanti akan membentuk theta yang kecil. Saya notasikan theta 1 gitu ya. Nah, berarti theta 1 ini akan menjadi batas bawah. Berarti gimana caranya saya menentukan theta 1? Gimana caranya saya menentukan theta 1 di sini? Gimana kira-kira? Halo? Di sini, di sudut ini kan perpotongan antara yang biru sama yang merah kan? Ya nggak di sini? Iya. Ya, berarti perpotongan ini perpotongan antara R sama dengan 2 sama R sama dengan akar 2 kosekan theta kan? Ya nggak? Ya, Bu. Nah, berarti saya punya nanti di titik ini itu adalah 2 sama dengan akar 2 kosekan theta kan? Berarti saya nanti akan punya 2 per akar 2 itu sama dengan kosekan theta. Seperti itu bukan? Ya. Berarti nanti kita bisa punya di sini, coba perhatikan, kosekan theta tadi kan sepersin. Berarti saya punya 2 per akar 2 itu sama dengan 1 per sin theta kan? Nah, berarti saya punya sin theta itu sama dengan akar 2 per 2 bukan? Ya. Nah, sin theta menghasilkan akar 2 per 2. Berarti theta berapa yang menghasilkan akar 2 per 2 sinnya?
Theta berapa yang sinnya akar 2/2? 45. 45. 45 itu kalau dalam radian, dalam pi berapa? Pi per 4. Nah, berarti ini nanti akan menjadi batas bawah theta itu adalah pi per 4. Seperti itu. Nah, kemudian batas atasnya gimana? Batas atasnya kita lihat daerah R. Yang sudutnya paling besar di mana? Di sini. Sudut paling besar tadi diperhitungkan dari mana? Dari sumbu sinar. Dari sini ke sini berarti kan paling jauh di daerah R ini. Nah, berarti di sudut ini nih. Di theta ini. Theta ini kan sumbu Y. Sumbu Y kemarin identik dengan theta berapa? Pi per 2. Pi per 2. Berarti batas atasnya di sini pi per 2. Itu. Nah, inilah cara menentukan batas integral untuk koordinat polar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.